Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pembahasan contoh soal mengenai GLBB yang kemarin sudah dipelajari. Oke, jadi di sini nanti kita akan belajar ada beberapa contoh soal. Nah, nanti akan kita kerjakan langkah per langkahnya supaya lebih mudah untuk memahami, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil ini dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak mobil yang ditempuh selama 20 detik setelah mobil dipercepat. Jadi di sini ada dua yang ditanyakan, yaitu kecepatan dan juga jarak. Oke ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Soalnya kita pahami dulu. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi kita ketahui di sini ada kecepatan sebesar 36 km per jam. Nah, habis itu mobil ini dipercepat dengan percepatan. Jadi ada percepatan di sini 1 meter per sekon kuadrat. Kayak gini ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan dan jarak mobil yang ditempuh selama 20 detik. Nah, 20 detik di sini yang diketahui adalah waktu, kayak gitu. Jadi, ya dari soal ini yang dapat kita ketahui ada 3. Yang pertama, kecepatan atau V0, kecepatan awal 36 km per jam. Nah, ini kita rubah dulu ke meter per sekon. Kilometer ke meter dia turun 3 tingkat, jadi dikalikan 1000, jadinya 36.000. Nah, jam ke sekon kita rubah itu 1 jam sama dengan 3600 sekon. Nah, nanti kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Yang ditanyakan ada kecepatan akhir dan juga jarak. Kecepatan lambangnya VT, terus yang jarak lambangnya S, kayak gini ya. Nah, berdasarkan beberapa rumus yang sudah kita pelajari di GLBB, untuk mencari VT yang pertama itu kita pakai rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya kan yang ditanyakan ini ya, yang ditanyakan V0-nya ada, A-nya ada, T-nya juga ada. Jadi tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Jadi VT sama dengan 10 ditambah 1 dikali 20. Jangan lupa kalau ada operasi matematika, perkalian dan pembagian itu kalau bisa didahulukan. Ini ya. Jadi nanti hasilnya VT sama dengan 10 plus 1 kali 20, 20 ya hasilnya ini. Nah, VT-nya sama dengan 30 meter per sekon. Jadi untuk pertanyaan yang kecepatan akhir sudah terjawab. Kita lanjut ke yang pertanyaan kedua atau S. Nah, S di sini di rumus GLBB kemarin juga sudah ada. Kita bisa pakai S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya ada, ini ada, T-nya juga ada, setengah A-nya ini sudah ada, T-nya juga ada. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi S sama dengan 10 kali 20 ditambah setengah dikali 1 dikali 20 kuadrat. Jangan lupa kalau perkalian didahulukan. Oke, hasilnya kayak gini. Jadinya S-nya sama dengan 200 plus 200. Nah, S akhirnya atau jarak akhirnya ketemu 400 meter. Nah, itu pembahasan untuk contoh soal nomor 1. Silahkan dipahami. Kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang masih dibingungkan, silahkan ditanyakan. Kita lanjut ke yang contoh soal nomor 2 ya. Sebuah mobil yang mula-mula diam, lalu dipercepat selama 6 detik dan menempuh jarak sejauh 90 meter. Berapakah percepatannya? Kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Sebuah mobil yang mula-mula diam,
mula-mula diam, ini berarti mobilnya kan awalnya diam. Kalau diam itu berarti kecepatan awalnya dia sama dengan 0. Jadi diketahui V0-nya adalah 0 karena dia diam. Lalu dipercepat selama 6 detik. 6 detik di sini berarti kita punya waktu 6 sekon dan menempuh jarak sejauh 90 meter. 90 meter. Diketahui S-nya sama dengan 90. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya. Jadi yang ditanyakan adalah A. Oke, kita jawab. Kita bisa pakai rumus yang udah ada di GLBB. Kita pakai S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. V0-nya ada, T-nya ada, A-nya ini yang ditanyakan, T kuadratnya ada, S-nya juga ada. Tinggal kita masukkan ke masing-masing besarannya. S-nya 90, V0-nya 0, T-nya 6, tinggal dimasukkan biasa. Jangan lupa perkaliannya didahulukan. Kalau sudah perkaliannya didahulukan, tinggal dihitung operasi matematika biasa. Jadinya 90 sama dengan 0 ditambah 18A. Ini A ya, ini tipe A, 18A. Jadinya nanti 90 sama dengan 18A. Untuk A-nya tinggal dipindah ruas, jadinya 90 per 18. Kayak gini. Nah ini 90 per 18 ini bisa disederhanakan. Jadi A-nya nanti ketemu 5 meter per sekon kuadrat. Kayak gini. Itu untuk mencari percepatan. Bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah sepeda motor dengan kelajuan 20 meter per sekon direm selama 6 detik hingga kelajuannya menjadi 5 meter per sekon. Jika mobil terus direm, maka mobil akan berhenti setelah menempuh jarak. Kita cari dulu yang diketahui. Yang pertama ada ini, sebuah sepeda motor dengan kelajuan V-nya ya. V awalnya atau V0 20 meter per sekon direm selama 6 detik. Berarti ini ada waktu 6 detik hingga kelajuan lagi menjadi, berarti ini adalah kelajuan akhir atau VT 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah jika mobil tersebut terus direm, maka mobil akan berhenti setelah menempuh jarak. Berarti yang ditanyakan adalah jarak. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan rumus GLBB kan ada 3. Nah, itu besaran-besaran ini itu tidak bisa langsung untuk mencari jarak. Jadi kita harus menggunakan alternatif dulu. Karena besaran-besaran yang diketahui ada V0, T sama VT, berarti pertama-tama yang bisa kita pakai adalah rumus yang pertama. Yang VT sama dengan V0 plus AT. Kita cari dulu A-nya. Ini VT-nya kan ada, V0-nya ada, T-nya ada. Kita cari dulu percepatannya. Tinggal dimasukkan. Ini nanti ketemu min 15 sama dengan 6A. Jadi A-nya ketemu min 15 per 6. Atau kalau disederhanakan dia jadi min 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, negatif di sini, kalau hasilnya negatif itu tidak masalah. Itu tandanya pergerakan sepedanya itu atau pergerakan bendanya itu namanya diperlambat. Kalau percepatannya bernilai negatif, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, setelah ketemu A-nya, karena yang ditanyakan jarak, barulah kita menggunakan rumus yang ada jaraknya ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya ada, V0-nya ada, A-nya juga ada. Yang ditanyakan adalah S. Tinggal dimasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui. Kayak gini. VT-nya, kenapa VT-nya ini kita pakai 0? Karena jika mobil terus direm, maka mobil akan berhenti. Jadi yang ditanyakan adalah ketika mobil berhenti. Nah, mobil berhenti berarti kan mobilnya nanti akan diam. Nah, kalau diam itu kecepatan akhirnya akan otomatis 0 karena dia diam. Nah, V0-nya kenapa kok di sini kita pakai 5? Kenapa di sini kita nggak pakai 20? Jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi misalnya ini ada mobil ya. Ini mobil, anggap aja ini mobil. Nah, mobilnya ini kan bergerak. Terus dia itu direm
Nah, pas direm anggap posisinya di sini. Ini dia, yang ini kecepatannya 20, yang ini kecepatannya pas 5. Nah, setelah dari posisi ini dia direm lagi sampai dia berhenti. Nah, di sini. Jadi ini ketika dia pertama jalan, yang ini yang nomor 1 pertama jalan, yang nomor 2 ini ketika dia udah direm. Nah, nomor 3 ini ketika dia berhenti. Jadi kalau misalnya kita ambil dari gambar 1 2, ini VT, ini V0, ini VT. Tapi kalau kita ambil kejadiannya itu hanya pada bagian 2 dan 3, otomatis ini menjadi V0, yang ini menjadi VT, kayak gitu. Nah, makanya ini VT-nya kita masukkan 0 karena berhenti, V0-nya itu kita masukkan 5 karena di posisi 2 itu kecepatannya adalah 5. Terus habis itu kita masukkan A-nya, S-nya dibiarkan karena S-nya yang ditanyakan. Nah, ini silakan dihitung manual biasa matematikanya. Nah, ini nanti ketemunya 0 sama dengan 25 min 5S. Nah, jadi nanti min 25 sama dengan min 5S, S-nya ketemu 5 meter. Nah, di sini baru kita ketemu jarak 5 meter. Nah, itu untuk contoh soal yang ketiga. Silakan dipahami benar-benar. Memang tidak ada soal fisika yang tidak sulit, tapi jangan pernah berhenti belajar, mencoba gitu ya, banyak-banyak latihan soal. Nah, kalau belum paham silakan ditanyakan, enggak usah malu, enggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan lagi. Cukup sekian untuk penjabaran contoh soalnya. Saya akhiri dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.